Jadi hari ini Ibu akan coba kasih ilmu untuk anak-anak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Jadi yang kemarin ya itu tentang 7 jurus BK hebat. Nah, jadi nanti ada beberapa jurus. Jadi untuk hari ini kita nanti coba jurus 1 ya, yaitu tentang kenali potensi. Nah, jadi ada nanti kenali emosi ya, tumbuhkan resiliensi ya. Nah, ada lagi konsistensi ya, menata situasi, kolaborasi. Nah, jadi nanti itu akan kita bahas. Nah, jadi hari ini kita coba bahas tentang jurus pertama, yaitu tentang kenali potensi. Baik anak Ibu, supaya lebih semangat ya, boleh ya kita buat sebuah bentuk permainan atau game supaya lebih semangat ya. Jadi Ibu mau kalian cukup berdua saja ya, berdua dengan kawannya, boleh berhadapan ya. Boleh berhadapan berdua orang ya. Kawannya ya, oke? Sudah? Satu-satu masuk itu boleh dibagi ke tasnya, karena instruksinya ya. Udah siap semua? Udah siap? Oke, baik. Ya. Sekarang dengarkan instruksi dari Ibu. Nanti masing-masing lihat kawannya, ya. Tidak boleh bertanya, tapi hanya memahami kawannya. Apa yang Ibu sampaikan tadi? Oke, sudah siap? Oke, sekarang lihat kawannya masing-masing. Nah, kalau memang sesuai, ya kan, buat apa yang sesuai dengan pernyataan Ibu. Nah, contohnya, kawan saya. Kawan saya ketika belajar dia suka mendengarkan. Nggak boleh tanya. Ini kan kemampuan kita, ya kan? Oke, dah siap? Oke, masing-masing nanti ya. Kalau misalnya contoh Putri nanti tulis punya Nadia nanti tulis punya. Oke, udah siap ya? Siap ya? Oke. Nah, ketika belajar, kawan saya lebih banyak membaca atau menulis. Ya. Oke, dah. Udah siap ya? Yang kedua, ketika belajar, teman saya lebih banyak mendengarkan. Udah. Oke. Ya, sudah Bu. Nah, berikutnya ketika belajar, teman saya lebih suka bergerak atau melakukan gerakan-gerakan, ya.
sudah? Sudah siap semuanya? Oke. Udah, kita akan apa dulu? Aplaus dulu biar semangat ya. Nah, udah siap semua jawabannya kan? Sudah bulat. Sekarang siapa yang mau memberikan hasilnya? Menjelaskan. Oke. Nabila. Silakan Nabila. Pertanyaan tadi kan itu nanya temannya lebih suka membaca atau menulis. Ya, perasaan Nabila ya kalau bisa lebih suka menulis itu. Lebih suka menulis. Oke. Terus yang kedua? Pertanyaan kedua, mendengarkan ya. Lebih suka mendengar atau tidak ya. Dia juga bisa lebih suka mendengarkan. Terus yang ketiga, banyak bergerak atau tidak ya. Maksudnya bergerak. Lebih banyak bergerak. Oke, kita siapa dulu untuk membuka. Kalau sudah Nabila yang kasih penilaian untuk Maulisa, boleh sekarang Maulisa. Nabila ya. Ya. Nabila lebih suka membaca daripada menulis. Ya, oke. Terus Nabila suka mendengarkan orang yang berbicara. Ya. Terus Nabila juga rasa. Ya, oke, kita kasih apa? Memberikan penilaian untuk kawan. Nah, sekarang kita tanya kondisi realnya, apakah betul? Coba kita tanya lagi. Boleh itu kita nyatakan dengan yang sebenarnya, atau memang mungkin itu yang memang adanya ya dulu. Ya, silakan. Yang bilang Maulisa sesuai sama Nabila itu. Iya. Nabila lebih suka mendengar daripada lebih suka mendengar, habis itu lebih suka membaca. Terus kalau belajar emang nggak rasa. Ya, kalau belajar bisa menggunakan gerakan-gerakan yang anggota tubuh ya. Oke, semangat dulu kita siapkan. Baik, Ibu, mungkin ini adalah salah satu bentuk penilaian salah satu potensi dari tadi yang melalui gaya belajar. Nah, jadi kita boleh juga mengenal diri kita itu melalui teman sebaya, ya. Nah, jadi boleh bertanya kalau mungkin kita tidak sepenuhnya memahami, boleh kita minta pendapat dari kawan kita, ya. Oke, berikutnya Ibu boleh kita lihat yang bahwa ya dari hasil paparan 3 gaya belajar tadi, nah itu mungkin ada yang mewakili dari gaya belajar yang kita miliki. Nah, itu bisa jadi nanti satu gaya belajar atau ada campuran, ya, 2 gaya belajar yang kita punya, yang kita miliki. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, Ibu sekarang boleh Ibu kirimkan aplikasinya, ya. Ibu kirim aplikasi yang ada di grup tadi. Ya, boleh silahkan ya untuk dikerjakan, ya. Dan ada yang di grup? Ya. Oke.
sini Bu Teno. Udah ada dapat hasil? Udah. Oke. Ini udah dapat semua? Udah. Oke, baik. Kalau sudah dapat semua, ya boleh ya berbagi, ya. Kira-kira siapa yang mau berbagi tentang hasil gaya belajarnya? Oke, Armiani Putri, silakan. Dari aplikasi ini saya mengetahui bahwa gaya belajar saya adalah auditori, yaitu mendengarkan daripada membaca dan memperhatikan sendiri. Karena saya lebih suka berbicara dan saya lebih suka berbincang. Iya, oke, kita kasih aplaus untuk Armiani. Nah, sekarang dari hasil itu, apakah kira-kira sesuai dengan apa yang kita miliki atau yang kita rasakan pada saat ini? Sangat-sangat sesuai. Oke. Berikutnya, siapa lagi yang mau berbagi tentang gaya belajarnya? Boleh, siapa? Saya Bu, Oke, Radit. Ya, siapa Radit? gaya belajar saya adalah visual auditori, di mana saya lebih suka membaca dan lebih suka mendengarkan. Yang membuat saya, menurut saya itu sangat cocok dengan kepribadian saya, di mana saya suka membaca dan suka banyak berbicara seperti itu. Oke, kita kasih aplaus untuk Radit. Sudah dari hasil. Kemudian sekarang gimana? Kira-kira sesuai nggak dengan hasil yang sudah dites ini? Sangat sesuai. Sangat sesuai. Oke, ya. Oke, siapa lagi yang mau betul? Boleh. Ya, karena ya. Oke, silahkan. Dari hasil tes saya adalah tipe auditori. Menurut saya itu sangat sesuai dan sangat cocok untuk saya karena saya suka mendengar secara langsung dan juga mengulang materi dengan suara. Jadi menurut saya ini benar-benar sangat cocok dengan saya. Oke, kita kasih aplaus ya. Nah, jadi kalau teori ya itu tipe gaya belajarnya auditori. Ya. Jadi dan menurut Ruli itu sudah sesuai dengan hasil tes gaya belajarnya. Oke, siapa lagi yang mau berbagi? Nah, boleh. Biar kita memahami ya kan? Oh, berarti inilah ya macam-macam gaya belajar ketika kita dalam ruangan kelas. Oh, si A ada kinestetik, ada si D, ada auditori ya kan? Oke, siapa lagi yang mau berbagi? Boleh? Oke, Nazar Manaja, silakan. Dari aplikasi ini saya mengetahui apa tipe belajar saya, yaitu kinestetik. Karena saya suka melakukan aktivitas lapangan, melakukan praktek atau drama. Oke, kita kasih aplaus untuk Nazar ya. Oke, nah kira-kira sesuai Najah dengan apa yang ada atau apa yang dalam dirinya? Sesuai. Sangat sesuai. Oke, satu lagi. Siapa yang dulu? Oke, Adeona, ya silakan Adeona. Dari aplikasi Aptitan, saya mengetahui bahwa gaya belajar saya adalah visual dan ini sangat cocok bagi saya karena saya lebih memahami jika saya membaca buku daripada mendengarkan penjelasan dari guru. Oke, kita kasih aplaus untuk Adeona. Dan menurut Adeona sangat sesuai. Oke, terima kasih Adeona. Nah, anak ibu sekalian, ya, jadi itulah beberapa ya kawan kita yang sudah berbagi, ya kan, tentang masing-masing gaya belajar. Nah, jadi mungkin walaupun mungkin tidak 100% kita hasilnya, tapi minimal itu membantu kita memahami gaya belajar kita, ya. Nah, ada yang murni ya, auditori murni misalnya. Satu gaya belajar, ya. Ada campuran seperti Nabi tadi, ya. Ada dua gaya belajarnya antara visual dengan auditori. Nah, jadi itu bisa kecenderungan. Nah, bisa dua yang kita miliki bentuk gaya belajar. Nah, ketika kita memahami ini, inilah yang menjadikan kita lebih semangat untuk belajar. Kenapa? Karena kita sudah paham kekuatan salah satunya gaya belajar yang kita miliki. Jadi dengan gaya belajar misalnya dari visual, berarti kita lebih memerankan indera penglihatan kita untuk mencari informasi untuk belajar. Kalau nanti ya kan gaya belajar auditori, maka kita nanti lebih banyak menyerap informasi itu melalui mendengarkan, ya, atau diskusi, ya. Nah, kalau bentuk gaya belajar tadi yang kinestetik, berarti kita lebih cocok praktek langsung. Nah, jadi ada yang murni dan ada yang campuran. Baik, ya.
dari aplikasi yang sudah kita gunakan tadi. Kita sudah memahami gaya belajar kita masing-masing. Kira-kira, ya kan? Setelah kita memahami gaya belajar ini, apa yang harus kita lakukan ke depan? Boleh, siapa yang boleh memberikan argumennya? Apa yang harus kita lakukan ke depan? Kan kita udah sedikit banyak tadi udah paham ya tentang gaya belajar masing-masing. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Setelah kita memahami gaya belajar kita. Oke, siapa? Ya, Maulisa. Oke, silakan Maulisa. Setelah kita memahami gaya belajar kita bisa mendalami gaya belajar kita seperti visual, kinestetik, auditory, agar kita lebih paham saat belajar. Iya, oke, kita silakan untuk Maulisa ya, supaya lebih memudahkan kita lagi untuk belajar ke depannya. Oke, satu lagi boleh nak? Siapa yang bisa? Ya, setelah memahami gaya belajar, apa yang akan dilakukan ke depannya? Oke, siapa? Boleh? Ya, Mario Abel, ya silakan. Ketika kita sudah mengetahui gaya belajar kita bisa mendalaminya lagi. Contohnya seperti saya gaya belajar saya adalah mendengar, dan menurut saya bisa mendengarkan podcast tentang pelajaran yang ingin saya pelajari dan lain-lain. Ini sangat berguna untuk lebih memahami pelajaran yang ingin dipelajari. Oke, kita kasih aplaus untuk ya. Kalau itu semua berarti dengan potensi kita, dengan gaya belajar kita lebih mendalami apa yang harus kita lakukan ke depan. Kita tahu cara apa yang harus kita lakukan ke depan. Baik, ya, nah ibu sekalian, ya. Jadi gaya belajar ini sangat penting, ya, karena itu salah satu bentuk kemampuan yang ada dalam diri kita. Ketika kita mau mengenal diri kita, itu tandanya kita memudahkan kita nanti untuk belajar dan nanti berhubungan dengan kesuksesan kita nantinya. Jadi jangan sampai kita salah mengasah mata pisau. Nah, yang kita asah di sisi belakang. Lama nggak? Lama, ya. Nah, ketika kita mengasah sisi depannya dengan mudah nanti tajamnya, ya. Nah, jadi itulah mungkin ibarat potensi itu. Jadi ketika kita paham tentang kelebihan kita, kekuatan kita, kelemahan kita, itulah bekal dasar kita untuk menuju kesuksesan dan arah karir nantinya. Jadi ini nanti berguna untuk karir masa depan, ya. Baik. Mungkin untuk pertemuan ini ya cukup sampai di sini. Insya Allah nanti ada pertemuan berikutnya ya, mungkin nanti mengenai ya potensi-potensi yang ada yang disebutkan Pak lagi tadi ya. Jadi cukup sampai di sini ya. Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatian